kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Sungguh kita semua harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak gampang orang tetap bisa menikmati untuk beribadah kepada Tuhan. Kita pada pagi hari ini sungguh oleh Tuhan diberikan satu kenikmatan yang luar biasa. Sebab kita masih dituntun oleh Tuhan untuk datang di rumah Tuhan ini, untuk kita bersama-sama menikmati baiknya Tuhan, untuk bersama-sama kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Saya percaya selama 1 minggu ini banyak kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal tadi seperti di dalam pujian yang kita naikkan terakhir, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang punya rencana. Oleh sebab itu jangan khawatir, jangan takut, dan jangan gentar. Sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah tertidur atas hidup kami, atas hidup setiap kita. Oleh sebab itu pagi hari ini sungguh sekali lagi saya katakan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab Tuhan begitu baik memberikan izin buat setiap kita, bahkan menuntun langkah kita untuk bisa datang di rumah Tuhan ini. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu buat setiap kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mari sama-sama kita gunakan kesempatan ini dengan baik, ya. Kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan cuma hari ini, tetapi kita mau minta kepada Tuhan supaya tetap diberi kesempatan untuk minggu-minggu berikutnya kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kesempatan ini jangan dibiarkan begitu saja Bapak Ibu, ya. Saya percaya kita semua di tempat ini akan sungguh-sungguh menyambut hari yang baik ini, di mana Tuhan izinkan kita untuk bersama-sama beribadah dengan teman-teman, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Ini satu hal yang istimewa, saudara, yang harus kita syukuri. Kita harus sungguh-sungguh menikmati hari ini. Kita tidak mau apapun yang sudah kita alami itu membebani kita, tapi kita mau pagi hari ini sungguh-sungguh supaya di setiap kesempatan, apalagi kesempatan ibadah yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau tangkap dengan baik-baik. Kita mau tangkap dan kita mau pergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita sama-sama buka di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Saya akan baca firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, ini ayat menguatkan buat saya, saudara. Saya berharap juga ayat ini menguatkan buat Bapak Ibu saudara di tempat ini. Sekali lagi, kita ini adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kita tetap diberi kesempatan untuk beribadah. Oleh sebab itu ketika kita punya waktu ini, ketika punya kesempatan ini, kita harus benar-benar pergunakan dengan baik. Kesempatan ini gak akan terulang kembali Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Ketika Bapak Ibu atau saudara melewatkan hari ini, tidak mau datang beribadah, tidak mau datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, kesempatan ini tidak akan bisa terulang kembali. Oleh sebab itu pagi hari ini, waktu yang diberikan oleh Tuhan, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, mari pakai dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini memberkati saya, dan saya percaya memberkati Bapak Ibu sekalian, yaitu supaya setiap kita mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Pagi hari ini saya percaya Tuhan begitu berkenan untuk bisa dipertemui oleh saudara dan saya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mari bersama-sama berseru kepada Dia. Berseru hanya kepada Tuhan. Berseru hanya kepada Allah yang mau ditemui. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita nikmati dan kita syukuri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu memang harus untuk bisa dinikmati kehadiran Tuhan. Kita tidak mau datang beribadah cuma sekedar datang. Kita mau datang beribadah, kita harus bisa mencari Tuhan dan menikmati Tuhan. Ketika kita cuma datang beribadah biasa-biasa saja, saya percaya ini lama-lama kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bosan untuk beribadah.
kita nggak ketemu Tuhan, kita nggak bisa ya berdekatan dengan Tuhan, kita tidak bisa berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, sayang jika kita beribadah tapi tidak bisa menikmati Tuhan. Sayang kita beribadah kalau tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Sayang kita beribadah kalau tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Ketika 1-2 orang berkumpul, Bapak Ibu sekalian, saya katakan itu firman Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hadiratnya itu harus kita nikmati, saudara. Jangan sampai kita ini datang beribadah cuma sekedar kita datang, tapi setelah itu kita pulang, kita tidak menikmati apa-apa. Akan menjadi suatu kerugian yang besar buat setiap kita. Sebab Tuhan mengatakan di dalam ayat ini bahwa carilah Tuhan. Memang mencari Tuhan itu diperlukan usaha, saudara. Nah, saya percaya ketika Tuhan sudah sentuh hati saudara, tapi ketika saudara tidak mau melangkah, tidak ada usaha dari saudara, saya juga percaya kita tidak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita nikmati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua harus bisa menikmati Tuhan. Jangan cuma kita datang, ketika kita datang kita cuma menyembahnya juga biasa, ya, memuji Tuhannya juga biasa, mendengar firman Tuhannya juga biasa. Bahkan kita tidak konsentrasi ketika mendengarkan firman Tuhan. Ini akan menjadi satu kerugian yang besar buat setiap kita. Kesempatan ini yang diberikan oleh Tuhan buat kita, mari kita pakai dengan baik, saudara. Kita pakai dan kita pergunakan dengan baik-baik. Saudara kalau melihat di tempat lain mungkin sampai detik ini mungkin belum bisa berkumpul untuk bersama-sama beribadah. Tapi kita di tempat ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, Tuhan izinkan kita bisa beribadah. Makanya kita harus tangkap dan kita pakai waktu ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai waktu itu, kesempatan itu berlalu dengan sia-sia. Eman, saudara, eman. Hidup kita ini berapa tahun, toh, saudara? Kita tidak tahu Tuhan kasih kesempatan kita ini sampai berapa tahun. Kita hidup sudah menikmati kebaikan Tuhan, sudah menikmati perjalanan mungkin, ya. Kadang Tuhan bisa bawa mungkin ke dalam hal-hal yang mungkin menurut kita ini menjadi perjalanan yang menyakitkan. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, perjalanan kita ini sesungguhnya kalau menurut firman Tuhan itu tidak lama, saudara. Ada batas waktunya. Oleh sebab itu ketika batas itu belum dipatok oleh Tuhan, mari kita gunakan dengan baik. Jangan sampai nanti ketika kita sungguh-sungguh Tuhan katakan, sudah aku mau ketemu dengan engkau, kita menyia-nyiakan waktu yang dulu yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma sekedar lewat gitu saja. Diajak beribadah juga, wes males, nanti kapan minggu depan. Ya kalau minggu depan dikasih kesempatan oleh Tuhan. Tapi kalau tidak, siapa yang bisa jamin di tempat ini kalau besok kita masih bisa ada di tempat ini? Siapa yang bisa jamin kalau besok kita masih bisa memuji Tuhan? Oleh sebab itu saya mau kita sungguh-sungguh mengerti Tuhan, bahwa setiap kesempatan yang diberi kepada Tuhan, terutama di dalam beribadah, pakailah ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Ketika kesempatan itu diberikan kepada setiap kita, semuanya, baik jemaat maupun pelayan Tuhan, saya harap bisa menikmati untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Saya sering katakan, saya tidak membatasi saudara. Ketika saudara memuji Tuhan, ketika saudara ada lawatan Tuhan, nikmati. Karena itulah ketika saudara datang yang dicari-cari oleh saudara. Karena ketika kita menikmati hadirat Tuhan, kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Di saat kita ketemu dengan Tuhan, di saat itulah saudara akan mengalami pemulihan. Dan pemulihan itu akan bisa saudara dapat ketika saudara bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, ibadah ini adalah sarana buat setiap saudara dan saya untuk bisa menikmati Tuhan. Yang artinya di dalam ibadah ini pun adalah satu sarana untuk saudara dan saya bisa menikmati pemulihan dari Tuhan.
hati-hati yang hancur, hati-hati yang mengalami kesusahan, semuanya harusnya bisa diobati, bisa dibalut oleh Tuhan ketika kita beribadah sungguh-sungguh dan menikmati bertemu dengan Tuhan. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, apa yang menjadi keinginan hati kita, apa yang menjadi beban hidup kita, semuanya Tuhan tahu. Dan Tuhan akan jamah. Kita harus bisa mengerti supaya kita ini benar-benar tahu bagaimana pentingnya, saudara, ketika kita ini sungguh-sungguh, ketika ibadah bisa bertemu dengan Tuhan, ketika kita memuji bisa bertemu dengan Tuhan. Semua saya dorong untuk bisa menikmati kehadiran Tuhan. Semuanya saya mendorong setiap kita, semuanya termasuk saya. Makanya saudara kalau lihat ketika memuji Tuhan, jangan dikira karena saya dipercaya saudara untuk menjadi gembala di tempat ini, memuji Tuhan istilahnya sungguh-sungguh seorang diri. Tidak, saudara. Karena sesungguhnya saya juga ingin ketemu dengan Tuhan. Sesungguhnya saya juga ingin menikmati Tuhan. Bukan cuma saudara yang bisa menikmati Tuhan, bukan cuma singer, pemain musik, worship leader, semua harus bisa menikmati Tuhan. Makanya ketika kita beribadah harus sungguh-sungguh bisa menikmati Tuhan. Karena kenapa, saudara? Saya mau kasih tahu kepada saudara ya. Kita lihat di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Ini merupakan ungkapan isi hati Daud supaya kita juga bisa tahu, mengerti. Ya, di dalam Mazmur 105 ayat 4 demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Saudara lihat ini. Ayat ini kelihatannya cuma sekedar begitu saja. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Berarti sesungguhnya ketika kita mencari Tuhan, apa yang kita cari? Kekuatan Tuhan, saudara. Kekuatan itulah yang menguatkan kita. Kekuatan itulah yang membangkitkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang mampu mengatasi hari demi hari ini, saudara. Perjalanan hidup ini semakin hari tidak semakin baik, saya katakan, saudara. Kita perlu mencari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Sungguh loh, saudara, kalau saudara menghadapi segala sesuatu sendiri, saya jamin mungkin 1 hari kuat, 2 hari kuat. Tetapi ketika sungguh-sungguh saudara mengandalkan Tuhan, saya berani jamin memang bisa terjadi hal-hal mungkin yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan katakan, ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Problem kita masing-masing berbeda. Saya juga mengalami problem. Problem saya tidak bisa saya juga katakan kepada saudara. Saudara punya masalah mungkin, kalau saudara mau katakan kepada saya, kita sharing bareng-bareng. Tetapi kadang ada juga problem, masing-masing itu berbeda-beda. Masing-masing punya ukuran sendiri-sendiri. Saya pribadi mempunyai ukuran problem juga sendiri-sendiri. Ketika problem itu ada di dalam hidup saya cuma satu dengan istri. Saya selalu berusaha untuk bisa mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beberapa minggu ini saya juga mengalami, saya tidak bisa kasih tahu kepada saudara. Tapi satu hal, masalah yang terjadi, apapun, saya tetap akan andalkan Tuhan. Lagu yang terakhir tadi benar-benar memberikan kekuatan buat saya. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang sudah terjadi, tetap Tuhan punya rencana atas hidup kita. Apalagi terhadap gereja Tuhan di tempat ini. Saya percaya kita semua akan tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Daud ini tahu rahasianya, saudara. Daud mengerti rahasianya. Ada kekuatan ketika kita mencari wajah Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak usah malas-malas ya ketika beribadah. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Sebab itulah kekuatan kita. Orang yang malas-malas beribadah, saya jamin, saya ini memantau beberapa orang, saudara, yang sungguh-sungguh punya kekuatan ketika orang itu adalah ketika dia sungguh-sungguh juga mencari wajah Tuhan.
Orang yang tidak sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan akan gampang mengalami yang namanya loyo, akan gampang mengalami yang namanya kekuatannya tidak ada sepertinya menghadapi hari demi hari. Tetapi orang yang mencari wajah Tuhan, saya percaya akan terus menikmati dan bisa memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Ayo kita rajin terus, saudara ya. Yang sudah rajin tetap rajin, yang sudah setia tetap setia. Karena sekali lagi saya katakan, orang yang tidak ketemu Tuhan pasti dia akan mengalami keloyoan. Loyo, saudara, pasti. Saya bisa tetap berdiri di tempat ini, tetap kuat, karena saya selalu berusaha mencari wajah Tuhan. Tanpa ketemu wajah Tuhan secara manusia, waduh, ya wis males, saudara. Tetapi ketika kita tahu bahwa ternyata Tuhan adalah pribadi yang bisa ditemui, makanya saya berusaha untuk terus mencari Tuhan. Ketika saya mencari Tuhan, maka saya dapat bertemu dengan Tuhan, maka disitulah ada kekuatan. Nah, caranya sekarang, saudara, caranya bagaimana supaya setiap kita ini bisa bertemu dengan Tuhan? Ketika kita beribadah, itu bagaimana supaya kita ini bisa bertemu dengan Tuhan, supaya kita ini bisa menikmati hadirat Tuhan, supaya kita bisa menikmati jamahan Tuhan. Tidak ada cara lain, saya katakan, cuma satu: konsentrasi. Fokuskan cara pikir kita. Kita sungguh-sungguh, kita berikan hati kita berikan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita beribadah, ternyata pikiran kita masih taruh di rumah. Jangan sampai ketika kita beribadah, ternyata hati kita masih taruh di dalam rumah. Ya. Wah, di rumah masih ada perlu ini, Pak. Di rumah masih ini. Sudah, kalau mau beribadah bawa semua, taruh di bawah kaki Yesus. Kalau saudara mau nangis, nangislah di bawah kaki Yesus. Kalau saudara mau meluapkan isi hati saudara, luapkanlah di bawah kaki Yesus. Ketika kita beribadah, curahkan semuanya. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan, sekali lagi saya katakan. Kalau saudara cuma asal-asalan, seringkali ini yang akan menyebabkan kita untuk kita tidak bisa menikmati yang namanya apa, saudara? Kehadiran Tuhan. Ketika saudara datang beribadah cuma asal-asalan, penting pokoknya datang, penting pokoknya hadir, tetapi tidak konsentrasi, tidak fokus kepada Tuhan, maka saya yakin saudara juga tidak akan bisa menikmati ataupun merasakan kehadiran Tuhan. Tapi kalau saudara punya kerinduan dalam hati, ya, ayo berusaha punya kerinduan, sungguh-sungguh rindu beribadah, sungguh-sungguh rindu beribadah. Untuk apa? Beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mencari wajah Tuhan, bisa bertemu Tuhan, bahkan bisa menikmati hadirat Tuhan, dijamah oleh Tuhan, ya, merasakan damai sejahtera, sukacita. Oh, saya rasa tidak ada di dunia ini yang bisa membuat saudara seperti itu. Ketika dijamah Tuhan, benar-benar bertemu dengan Tuhan, ketika beribadah sungguh-sungguh memuji, menyembah, bertemu dengan Tuhan, dijamah oleh Tuhan, semua hati yang haus dan lapar akan diobati ketika kita bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus fokus caranya, harus konsentrasi. Ketika kita tidak konsentrasi, maka kita akan mengalami yang namanya tidak berjumpa, tidak menikmati hadirat Tuhan. Ini yang akan membuat kita ini menjadi pribadi yang rugi, saudara, ya. Jadi sekali lagi, benar-benar harus konsentrasi dengan sungguh-sungguh. Karena dengan konsentrasi dan fokus dengan sungguh-sungguh, baru kita akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Yang artinya kita bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Jangan memikirkan yang lain. Jangan memikirkan yang lain. Semua taruh di bawah kaki Yesus.
Kalau saudara berangkat ibadah, bawa tidak apa-apa. Tapi katakan dengan iman, tak bawa di bawah kaki Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi kesesakan saudara saat ini, bawa di bawah kaki Yesus. Manusia, kalau saudara lihat, ketika saudara punya masalah, ketemu manusia, paling yang diucapkan cuma perkataan, ya wis, sing sabar. Ya kan saudara? Kalau ketemu, ya wis, lain kali hati-hati, sing sabar. Ya wis, ojo gampang ngamuk. Nah, gitu tak tahu saudara? Tidak ada yang lain. Tetapi kalau ketemu Yesus, beda saudara. Saudara katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Makanya carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakai waktu cuma sebentar ini saudara. Saudara beribadah, saudara perhatikan. Paling lama, paling 2 jam lebih dikit. Firman Tuhan disampaikan, saya juga di masa pandemi ini paling 40 menit, 45 menit saya sampaikan firman Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terlalu lama. Supaya apa? Saudara benar-benar bisa tangkap inti-intinya. Makanya saya minta kepada Tuhan juga kala memberitakan firman, Tuhan jangan yang ruwet-ruwet Tuhan. Sing gampang aja yang kita bisa sama-sama nikmati. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini mari kita sama-sama menikmati saudara ya. Yang firman Tuhan inginkan ialah kita harus sungguh-sungguh beribadah, konsentrasi di dalam ibadah. Carilah wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita datang beribadah, tapi kita tidak konsentrasi, tidak sungguh-sungguh, tubuh di gereja, pikiran di rumah. Kalau orang Jawa ngomong, rugi dewi. Sungguh saudara. Makanya kita harus sungguh-sungguh saudara ya. Pelayan Tuhan juga mesti harus bisa menikmati kehadiran Tuhan. Makanya walaupun 1-2 orang yang hadir, pelayan Tuhan harus tetap bisa menikmati kehadiran Tuhan. Sungguh-sungguh. Karena kalau saudara tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan, saya katakan juga percuma saudara melayani. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nikmati kehadiran Tuhan. Nikmati. Pemain musik juga menikmati. Singer menikmati. Worship leader menikmati. Karena ketika kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam praise and worship, itu hadirat Tuhan itu kita bisa benar-benar nikmati saudara. Nikmati dengan isi hati, dengan pikiran kita fokuskan semua kepada Tuhan. Tidak peduli saudara bukan melayani manusia. Tidak peduli seberapa banyak yang hadir. Tidak peduli seberapa banyak yang setia beribadah. Ketika pelayan Tuhan tetap harus sungguh-sungguh. Amin saudara. Amin. Tetap harus sungguh-sungguh. Pelayan Tuhan melayani dengan sungguh-sungguh. Karena kita bukan melayani manusia, tetapi melayani Raja di atas segala raja yang duduk di setiap bangku yang kita sudah sediakan. Kita melayani Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, pelayan Tuhan, saya himbau, tidak terpengaruh dengan sedikit banyak yang hadir, tetapi tetap terpengaruh dengan kehadiran Tuhan. Itu yang kita kejar. Ketika kita bisa menikmati itu, saya percaya kita pulang beribadah juga hati penuh dengan sukacita. Rasanya ini tidak bisa diobati dengan apapun saudara. Ketika saudara pulang beribadah, pernah nggak saudara merasakan, wah rasanya kok plong, enak ya. Itu namanya saudara bertemu dengan Tuhan. Tapi ketika saudara katakan pulang beribadah, tambah sumpah. Waduh, ini ketemu Tuhan atau ketemu Saiton. Nah, bahaya saudara. Jadi ini harus kita tahu, kalau datang beribadah pulang pasti penuh sukacita. Segala beban persoalan masalah Tuhan sudah jamah. Tapi kalau pulang beribadah masih dengan hati yang tidak penuh dengan sukacita, mari kita sama-sama koreksi saudara ya. Koreksi supaya kita ini benar-benar sungguh-sungguh lagi, konsentrasi lagi, fokus lagi kepada Tuhan ya. Saya tadi berkali-kali mengatakan hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Apa itu hadirat Tuhan? Saya sudah pernah jelaskan kepada saudara ya tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu adalah manifestasi kehadirat Tuhan atas hidup
di dalam setiap saudara dan saya. Hadirat Tuhan itu adalah merupakan penjelmaan di mana Tuhan hadir dan bisa saudara nikmati. Mungkin jamahan Tuhan itu ada di dalam hati saudara, ada yang membuat saudara mungkin menjadi suatu pribadi yang akhirnya dijamah, menjadi suatu pribadi yang akhirnya merasa waduh kok sulit dibendung ya air mata, mengalir deras. Tidak apa-apa. Tuhan katakan aku tampung di gerbangku. Ketika hadirat Tuhan itu jamah kita merasakan getaran-getaran. Tidak apa-apa, nikmati itu saudara. Itu jamahan Tuhan, manifestasi penjelmaan di mana Tuhan jamah saudara. Dia berikan tanda kepada saudara, ini loh aku hadir. Jadi kita harus tangkap dan bisa nikmati. Jangan sampai ketika waduh mau nangis ditahan. Kalau mau nangis saja saudara. Kalau mau ketawa saja. Ini manifestasi kehadiran Tuhan di dalam hati saudara ketika dijamah. Bebaskan hati saudara, bebaskan pikiran saudara. Itu namanya kita menikmati. Itu namanya kita menikmati. Dan ketika kita menikmati hadirat Tuhan, saya percaya kita akan mengalami yang namanya sukacita yang melimpah. Banyak orang yang beranggapan ya saudara, wah hadirat Tuhan itu gak akan sulit ditemui. Hadirat Tuhan itu sulit kita rasakan. Itu saya katakan kalau orang itu tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau orang punya hati yang haus dan lapar, hadirat Tuhan pasti akan gampang ditemui. Karena apa? Karena Tuhan sendiri juga rindu untuk bertemu dengan saudara. Bahkan kalau kita cek dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara lihat, selalu inisiatif Tuhan ingin ketemu dengan umatnya. Selalu inisiatif Tuhan. Bahkan puncak-puncaknya di dalam perjanjian baru. Puncak-puncaknya ketika Tuhan menjelma menjadi manusia di perjanjian baru. Dia bertemu dengan umatnya. Kenapa? Karena ingin ketemu dengan umatnya. Makanya kita ini ketika mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya jamin saudara bisa ketemu Tuhan. Tapi kalau saudara asal-asalan, saya percaya saudara juga akan sulit untuk mencari wajah Tuhan. Tidak jauh-jauh saudara. Saudara mau ketemu Pak RT aja. Kalau saudara ogah-ogahan, ya sembah males, bayar Pak RT aja yang kesini. Padahal cuma RT mungkin, tapi dia pasti akan punya perasaan. Ya kamu butuh gak dengan aku? Padahal yang butuh saudara. Demikian juga dengan ketika kita mencari wajah Tuhan, sebetulnya yang butuh itu kita saudara, yang perlu itu kita. Oleh sebab itu, mari dengan akal sehat kita cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya Tuhan juga mencari saudara. Dia mencari saudara. Dia aktif hadir dan meresponi kehadiran saudara ketika saudara mencari wajah Tuhan. Ya, hadirat Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Hadirat Tuhan itu selalu ada. Kita lihat saudara ya, di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes 1 ayat 14. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Ini dikatakan seperti ini saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini stop sini dulu saudara. Ini firman ini mengatakan dengan tegas bahwa sesungguhnya firman itu telah menjadi manusia dan bukan cuma di situ saudara. Diam di antara kita. Dia diam di antara kita, yang artinya firman itu ada di antara kita. Dan kita lihat siapa firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 saudara. Ayo kita melihat siapa firman itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Jadi firman itu adalah Allah. Dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Pagi hari ini pun saudara juga menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita fokus,
kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, kita akan tahu bahwa melalui pertemuan kita dengan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya pembebasan, mengalami yang namanya pemulihan, mengalami yang namanya sukacita yang berlimpah, yang didapat cuma ketika kita bisa bertemu dan bisa menjamah wajah Tuhan. Ya, saudara. Nah, sekarang caranya supaya kita ini bisa menikmati hadirat Tuhan bagaimana, saudara? Kita harus benar-benar punya pribadi-pribadi yang peka, yang sungguh-sungguh peka. Peka itu mempunyai pribadi yang sungguh-sungguh bisa tahu, ya. Dan kepekaan ini cuma bisa saudara dapatkan ketika saudara intim dengan Tuhan. Ketika saudara intim dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami kepekaan, mengerti, oh, aku bisa ketemu Tuhan ini. Makanya ketika nyembah, sungguh-sungguh nyembah. Haleluya, haleluya, menikmati saudara. Sudah peka, sudah tahu kalau ketika saudara menyembah, maka saudara akan menyembah kepada Tuhan dan langsung bisa ketemu dengan Tuhan. Kepekaan ini loh saudara, saudara bisa dapatkan ketika saudara benar-benar ya punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti suami istri, kalau sudah intim kan, ya kan, saudara perlu apa ya, suami dan istri pasti sudah paham apa keperluan. Kadang cuma gini aja sudah ngerti saudara ya. Tuhan juga seperti itu. Ketika saudara intim dengan Tuhan, ngomong kasari, tidak perlu saudara ucapkan pun, cuma saudara cuma nyembah. Oh, kau baik Tuhan, engkau dahsyat, engkau luar biasa, engkau layak disanjung. Kau sudah tahu isi hati saudara. Oh, jaluk ini uang blonjo dino ini. Seperti itu saudara. Sudah tahu, karena sudah ada kepekaan. Ya, intim dengan Tuhan, sudah tahu, sudah punya hubungan khusus dengan Tuhan. Nah, caranya seperti itu saudara ya. Jadi ada ketika kita intim, maka akan timbul ya satu hati yang selalu ingin untuk bertemu dengan Tuhan, selalu ingin untuk bersama dengan Tuhan. Nah, kalau sudah seperti ini, saya percaya saudara akan memperoleh yang namanya perjumpaan dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua saudara, caranya kita ini bisa menikmati hadirat Tuhan dengan cara apa? Ialah dengan selalu senang menyembah. Menyembah ini adalah merupakan hal yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, sembahlah dengan sungguh-sungguh. Ya, saya sebetulnya berulang-ulang kali mengatakan ini saudara. Sebetulnya dari awal khotbah tadi juga intinya ketika kita datang beribadah pun, kita ini sungguh-sungguh harus menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyembah itu bukan keinginan Tuhan sebetulnya. Tuhan itu tidak akan berubah. Tuhan itu tidak akan menjadi pribadi yang lain, ya, yang tidak akan bertambah kekuasaannya. Ketika saya mendengar ada satu khotbah yang saya dengarkan, orang Tuhan itu tidak akan berubah menjadi lebih perkasa kalau saudara sembah, sebab dia sudah perkasa. Tetapi ketika kita menyembah kepada Tuhan, justru kita yang terimpartasi menjadi pribadi-pribadi yang perkasa di dalam menghadapi segala sesuatu. Makanya ketika kita mengalami apapun, tetaplah menyembah. Tadi di awal tadi kan saya katakan, ada di firman-Nya, carilah Tuhan dan kekuatannya. Makanya ketika kita menyembah, sebetulnya kita ini juga terimpartasi dengan kekuatan Tuhan, menjadi pribadi yang kuat, tampil beda. Menyembah kepada Tuhan, pakai waktu itu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Makanya saya selalu dorong kepada saudara di dalam setiap keluarga-keluarga, ayo bikin mesbah keluarga, tetap pakai mesbah keluarga. Sebetulnya di dalam mesbah keluarga inilah kekuatan saudara. Orang yang punya mesbah keluarga, saya jamin menghadapi apapun di dalam problem keluarga, baik problem ekonomi, baik problem kehidupan sehari-hari apapun, saya jamin dia pasti menjadi pribadi-pribadi yang kuat.
Makanya saya katakan, bangun mesbah keluarga. Walaupun mungkin, Pak, gak bisa doa. Doa tinggal ngomong kok sama Tuhan. Kalau di dalam keluarga sendiri, mosok ya izin. Nah kalau di dalam keluarga sendiri malu, apalagi di hadapan Tuhan, tambah malu. Kan gitu. Makanya saya katakan, kita berdoa kepada keluarga, tidak usah malu, saudara. Kita berdoa, jangan sampai ya. Saya mau kita di tempat ini, kalau berdoa, Pak jangan saya Pak, lainnya saja. Berdoa saja. Ngomong kasarnya, ngomong, ya Tuhan terima kasih, kau baik, sangat baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Amin, gitu, tidak apa-apa saudara. Daripada tidak mau berdoa, jangan saya. Jangan saudara. Belajar. Walaupun cuma 1 kali 2 kata, tidak apa-apa. Itu namanya kita mau belajar. Ya ada ya saudara ya, tidak usah ketawa, di tempat ini ada. Tapi mimpin jadi WL akhirnya bisa. Ini luar biasa. Tapi suruh doa tidak mau kemarin. Tapi saya percaya sekarang sudah mau. Ya, ini adalah merupakan satu hal yang harus kita tahu, saudara ya. Sebagai orang-orang percaya diciptakan oleh Tuhan sebagai penyembah-penyembah. Sebetulnya kita ini adalah penyembah-penyembah kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak memaksa saudara untuk saudara menyembah kepada Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 23. Ya, harus menjadi pribadi yang selalu senang menyembah. Yohanes 4 ayat 23. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 23 ini. Ya, kita harus mengerti bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sudah ada loh saudara. Ya, saya katakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau sudah menjadi penyembah-penyembah, kita juga harus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi penyembah-penyembah Tuhan, maka saya katakan pemain musik, singer, worship leader, hidup harus terus berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang artinya kita menjadi pribadi-pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang benar, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu akan memberkati saudara sendiri. Menjadi satu saluran berkat buat saudara sendiri. Ya, sungguh saya katakan tidak akan menjadi kekurangan sedikit pun buat Tuhan ketika saudara tidak mau menyembah. Tetapi akan menjadi kerugian yang besar buat saudara ketika saudara tidak mau menjadi seorang penyembah. Karena melalui penyembahanlah saudara akan terimpartasi kekuatan daripada Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, saudara akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab saudara sudah dekat kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya mau, kita harus menjadi penyembah yang bukan cuma sekedar melakukan penyembahan, tetapi kita menyembah karena kita kagum dan hormat kepada Tuhan. Kita benar-benar menjadi pribadi yang punya hati dan pikiran sebagai seorang penyembah. Jadi kita menyembah bukan karena kita mau dilihat oleh orang. Kita menyembah bukan karena kita ini menjadikan satu ritual atau sebagai sekedar melakukan penyembahan yang artinya kita tidak menyembah dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan mengalami yang namanya kerugian. Percuma kita memberikan penyembahan, tetapi cuma sekedar melakukan penyembahan. Tetapi mari kita semua menyembah karena kita memberikan hati kita, karena kita adalah seorang penyembah. Seorang penyembah adalah tentara yang dahsyat di hadapan Tuhan. Seorang penyembah adalah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Seorang penyembah adalah orang yang diperhatikan khusus oleh Tuhan. Saya perhatikan mulai Alkitab yang saya baca, orang-orang yang suka nyembah. Ya, tadi kita sudah sempat katakan Daud itu pribadi yang suka menyembah. Penyembahannya sangat menggetarkan hati Tuhan. Kalau sudah seperti ini, maka saya yakin, saudara lihat kan, buktinya juga di Alkitab. Begitu banyak janji-janji Tuhan yang dinikmati oleh Daud. Padahal kalau kita cek lebih dalam lagi, pribadi Daud juga bukan pribadi
yang baik-baik amat. Banyak hal yang dilakukan oleh Daud yang tidak menyenangkan hati Tuhan sebetulnya, tapi dia cepat meresponi. Dia tetap menjadi seorang penyembah, dan Tuhan berkenan kepada Daud. Sampai Tuhan katakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Cuma Daud yang Tuhan bisa mengatakan seperti itu. Makanya kita mau berusaha, saudara ya, menjadi orang yang mau mencari wajah Tuhan. Hadirat Tuhan harus kita nikmati. Amin. Di dalam ibadah bukan cuma sekedar kita datang. Ketika kita datang, kita tidak nikmati apa-apa. Ketika kita tidak nikmati apa-apa, kita pulang juga tetap menjadi pribadi yang loyo. Tapi ketika kita benar-benar datang sungguh-sungguh, konsentrasi, mendengarkan firman Tuhan, konsentrasi, menyembah Tuhan, konsentrasi, berdoa, konsentrasi, saya percaya ketika pulang, wah, sudah beda. Masalahku sudah bersama dengan Tuhan. Ya, kita harus sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada setiap saudara. Oleh sebab itu, pagi hari ini kembali firman Tuhan mengguncangkan kita untuk tampil menjadi penyembah-penyembah yang bisa bertemu dengan Tuhan, wajah Tuhan, bertemu dengan hadirat Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati baiknya Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dikuatkan karena kita sudah bisa menjamah wajah Tuhan. Kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Maka kekuatan itu akan kita peroleh. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang Alkitab, firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan buat saudara-saudara di tempat ini. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik.